Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran 5 Rasulullah Idulaku, halaman 1 sampai 12. Rasulullah Idulaku. Ayo kita bernyanyi tentang nama-nama Rasul yang ada 25. Nah, ini mungkin kalian sudah menghafal ya teman-teman, sudah hafal dengan lagu ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan lagu favorit kalian, tidak harus sama dengan saya. Karena kadang setiap orang itu memiliki lagu yang berbeda-beda dalam menghafalkan 25 nama Rasul. Itulah Rasul dan Nabi kita. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Nah, salah satu dari Rasulullah adalah Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama uswatun hasanah bagi manusia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sikap suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Mari kita ikuti kisah teladan para rasul. Nah, nantinya kita akan mempelajari 5 ya teman-teman. 5 rasul di sini pada pembelajaran ini. Nah, siapa saja rasul tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini ada yang pertama itu ada Nabi Daud. Nah, ini adalah silsilah dari Nabi Daud ya. Nabi Daud memiliki ayah bernama Ibsa. Lalu ayah Nabi Daud memiliki ayah lagi, dan seterusnya. Di sini ada firman Allah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu diberi mukjizat berupa kitab Zabur ya teman-teman. Lalu di sini mukjizat atau karunia yang agung yaitu kitab Zabur. Nah, di sini Kak Wafik tidak baca semuanya teman-teman. Kenapa? Karena ini bacanya banyak sekali. Nanti takutnya Kak Wafik ketika Kak Wafik baca semuanya, teman-teman akan jenuh mendengarkan. Nah, mari kita lanjut saja. Saya akan menginfokan atau merangkum dari bacaan-bacaan ini. Jadi ketika kalian ingin membaca sendiri atau kalian ingin mengetahui dari pembelajaran 5 ini ada apa saja, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selain kitab Zabur, Nabi Daud memiliki keistimewaan lain adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa gunung-gunung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Nah, Nabi Daud ini adalah nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah,
terutama dalam sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Nah, dari kisah Nabi Daud tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa Nabi Daud itu menerima kitab Zabur, gemar bertasbih, mencipta baju besi, bersuara bagus, dan gemar berpuasa. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin tertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman ini tetap rendah hati teman-teman dan tetap tunduk patuh kepada perintah Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu, kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Lalu Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal Ilyasa laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah kepada umatnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, Allah menurunkan musibah kekeringan. Nah, setelah kekeringan itu banyak sekali petani yang gagal panen, peternak mati. Lalu masyarakat atau orang yang tinggal di sekitar situ mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Nah, seperti itu. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas ini adalah Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya. Lalu Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka atau siksaan. Lalu kisah Nabi Ilyasa. Nah, ingat ya teman-teman, tadi Nabi Ilyas, sekarang Nabi Ilyasa. Nah, siapa sih Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa itu keponakan dari Nabi Ilyas.
Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, rukun karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Pelajaran yang dipetik dari kisah Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa itu mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tenang, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir ya teman-teman. Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad itu memiliki ayah yaitu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya sekitar 2 bulan, nah ayahnya meninggal. Setelah itu Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya. Setelah beberapa tahun Nabi Muhammad masih kecil, ibunya itu meninggal juga teman-teman. Setelah itu dia diasuh oleh diasuh oleh kakeknya. Beliau diasuh oleh kakeknya, setelah diasuh oleh kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya. Nah, Nabi Muhammad ini mendapat wahyu berupa kitab Al-Quran teman-teman, yaitu pada usia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, nah malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Lalu turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu ya. Surat Al-Alaq. Nah, seperti ini ya. Karena kejujuran beliau, oleh sebab itu beliau digelari sebutan Al-Amin. Beliau itu terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Pelajaran yang dipetik dari kisah Nabi Muhammad tadi adalah Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan tahun gajah. Lahir dalam keadaan yatim, sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda, rajin bekerja dan tangguh. Beliau digelari sebagai Al-Amin dengan kejujurannya tersebut. Pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Nah, ini rangkuman, kalian bisa membacanya sendiri. Rangkuman dari apa saja sih yang telah kita pelajari tadi? Seperti itu. Apa maksud Rasul Uswatun Hasanah? Rasul merupakan teladan utama bagi umat manusia. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Daud sesudah diangkat menjadi Rasul, yaitu diberikan kitab Zabur. Apakah keistimewaan Nabi Sulaiman? Nah, dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Apakah keistimewaan Nabi Ilyas? Senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Apa keistimewaan Nabi Ilyasa? Mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ini ada pada halaman 47 yang paling atas ya teman-teman. Mengapa disebut tahun gajah? Nah, karena bertepatan dengan penyerbuan pasukan Abraha masuk ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Bagaimanakah sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang hendak membunuhnya? Nah, Nabi Muhammad itu baik sekali teman-teman.
Nabi Muhammad tetap bersikap baik, bahkan memberi makan dan minum kepada orang yang hendak membunuhnya. Jelaskan sikap terpuji Nabi Muhammad SAW pada masa anak-anak dan pemuda. Nah, pada masa anak-anak, Nabi Muhammad itu cerdas, lincah, dan baik. Sedangkan pada masa muda, Nabi Muhammad itu tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan jujur. Maaf teman-teman, ini sabar ya. Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Sabar. Uraikan sifat-sifat utama para rasul. Nah, ada sidik, amanah, tablek, dan fatona. Ini ada penjelasannya juga. Sidik itu apa sih? Nah, sidik itu jujur. Amanah itu dapat dipercaya. Tablek menyampaikan tidak dikurangi dan juga tidak ditambahkan. Fatona atau fatana cerdas dalam segala masalah. Ayo kita buktikan. Nah, ini bisa kalian buktikan sendiri, membuat kegiatan rutin mencerminkan sifat para rasul, yaitu bertasbih, rendah hati, sabar, hidup rukun. Nah, selamat kalian kerjakan ya, atau amalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Sekarang pada halaman selanjutnya, yaitu 47 yang paling bawah, jelaskan kisah teladan Nabi Daud. Nah, Nabi Daud menerima kitab Zabur, gemar bertasbih kepada Allah, pencipta baju besi, bersuara bagus, dan gemar berpuasa. Sedangkan kisah Nabi Sulaiman adalah dapat memerintah manusia, hewan, angin, dan jin, mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman tersebut juga rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah. Jelaskan kisah teladan Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas itu sabar menghadapi umatnya yang durhaka, tidak pernah berhenti mengajak kebaikan, dan selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Jelaskan kisah teladan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Jelaskan kisah teladan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dikenal sebagai orang yang jujur. Oleh sebab itu, beliau diberi gelar Al-Amin, cinta dan sayang kepada anak yatim. Ini sayang ya teman-teman. Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Setelah itu ada beberapa pertanyaan dan alasannya ya teman-teman. Pernyataan dan alasannya. Pada halaman 47 yang paling bawah. Rasulullah itu sama seperti manusia biasa. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Saya juga setuju ini. Karena Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Aku susah meneladani para Rasul karena masih anak-anak. Nah, justru ketika masih anak-anak itu kita harus berlatih teman-teman agar terbiasa. Tidak ada Rasul sesudah Muhammad. Ini saya setuju karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Lalu aku mau sholat karena mencintai Allah dan Rasulnya. Saya setuju. Kita harus menaati perintah Rasul dan Allah. Perintah Allah dan Rasul. Kurang lebih seperti itu. Ayo praktekkan, ayo buatlah program pembiasaan tentang perilaku atau sikap jujur. Buatlah program pembiasaan tentang perilaku sikap sabar. Nah, ini bisa kalian lakukan sendiri ya, melakukan program sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.